Salam bertemu lagi di kesempatan hari ini 13 Julai 2021 melalui santapan firman Tuhan Minggu Biasa yang ke-15 dalam renungan Injil Matius bab 11 ayat 20 hingga 24. Sama-sama kita dengarkan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengacam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengacam kota-kota yang tidak bertobat. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Tuhan Yesus mengacam kota-kota ini karena kota-kota ini telah menyaksikan sendiri perjalanan pelayanan Yesus dan melihat sendiri mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Namun mereka tetap tidak percaya. Kemarahan Yesus ini sehingga mengatakan, celakalah engkau, bukan karena hatinya terluka dan tersakiti, tetapi adalah terdorong oleh belas kasihan. Karena Yesus tahu hukuman yang bakal kota-kota ini terima pada hari penghakiman. Sebab itulah Yesus mengacam kota-kota ini lebih berat tanggungannya daripada Tirus dan Sidon. Karena walaupun Tirus dan Sidon terkenal jahat, tetapi jika Yesus melakukan mukjizat di sana, pasti Tirus dan Sidon akan cepat bertobat dan berkabung. Tidak seperti Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum yang keras kepala. Kejahatan kota-kota ini boleh kita rujuk di Yesaya 23, Yeremia bab 25 ayat 22, Yeremia bab 47 ayat 4, Yezekiel bab 26 ayat 3 hingga 7, dan Yezekiel bab 28 ayat 12 hingga 22. Di sini tercatat kejahatan kota-kota berkenaan. Jadi janganlah sampai terjadi dalam hidup kita melupakan tanggung jawab sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia melalui keselamatan yang sudah kita terima, tetapi masih gagal dengan keselamatan yang harus dikerjakan itu. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah berbuat baik terhadap semua orang dengan kasih yang tulus dan ikhlas, karena itulah tanggung jawab. Kecaman Yesus kepada kota-kota ini juga ditujukan kepada kita, sebab kita seringkali menerima banyak nasihat, mendengar khotbah-khotbah, atau mengalami dan melihat kesaksian iman umat tertentu, tetapi kita tidak mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita hanya seperti baldi yang bocor yang tidak boleh menampung air. Maka marilah kita berbenah diri agar kehadiran dan karya Allah tidak lepas dari perhatian kita.
kita patut membangun komitmen untuk menjalin kedekatan secara mendalam dengannya, sebab hanya kedekatan dengan Allah lah yang membuat kita mampu melihat kebocoran di dalam diri kita dan sekaligus berusaha menambalnya. Tuhan memberkati. Amin.